selalu termaintain ya kan, termaintain. Jadi begitu misalkan bosen teringat tujuan, oh lanjut iya. Jadi kalau aku sih ya pribadi gak bakal tenang kalau pencapaian itu belum tercapai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jubel Inspiratif, jumpa lagi di Jubel Inspiratif, di mana selalu menampilkan tokoh-tokoh inspiratif. Kenalin, aku Sanihal Sabila sebagai Duta Literasi tahun ajaran 2021-2022. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan keren banget nih, yaitu Kak Amalia Putri dan Kak Bianca Aurelia. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Gimana kabarnya Sania? Alhamdulillah, saya juga. Boleh nih Kak, kenalan dulu sama sahabat Jubel Inspiratif di rumah, nama sama kelasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Amalia Putri dari kelas 12 MIPA 6. Aku Bianca Aurelia dari kelas 12 10 IPS. Oh iya sahabat Jubel Inspiratif, tahu nggak sih kalau Kak Amel sama Kak Bianca ini lulus SNMPTN di ITB dan UGM. Yang kita semua tahu itu merupakan top 3 universitas di Indonesia loh. Wah selamat ya Kak, keren banget. Di ITB Kak Amel jurusan apa nih Kak? Oh, kalau aku alhamdulillah kemarin diterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi. Keren ya. Iya gitu. Kalau Kak Bianca gimana? Kalau kakak kemarin alhamdulillah diterima di Fakultas Hukum UGM. Nah, keren banget ya. Nah, saya mau tanya-tanya nih ke kakak sekalian, gimana sih tips and trick biar bisa lulus SNMPTN? Baik dari Kak Amel, pertanyaan pertama nih, pertanyaan yang mendasar banget, yang pastinya di otak orang lain tuh udah ada aja gitu. Dan belajar Kak Amel tuh buat SNMPTN gimana sih? Jadi yang pertama tuh belajar dulu. Belajar dulu tuh apa sih artinya? Ya. Nah, kalau belajar itu kan menurut kita semua yang dari posisi yang tidak tahu jadi tahu gitu kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya belajar tuh nggak selalu diukur dari nilai yang gede, oh itu tuh sukses, oh nilai yang kecil itu tuh gagal dalam belajar, bukan. Jadi belajar tuh kita misalkan ada kekurangan nih dalam belajar, oh apa sih yang kita belum paham? Nah itu dicari tahu. Iya benar. Dan kalau ada keliru dalam tes atau kayak evaluasi atau kuis itu kan, nah dicari tahu apa sih salahnya, di mana sih salahnya, kenapa itu bisa salah gitu. Ditanyakan sama guru yang bersangkutan, oh Pak Bu ini kenapa ya bisa salah? Gimana ya cara ngebenerinnya gitu kan? Alasannya kenapa? Ini jawabannya bisa ini yang benar gitu kan. Nah itu yang masuk dari belajar. Jadi kita tuh bisa improve diri terus, nggak cuma kayak oh ini dari nilai gitu, enggak. Nah terus kalau untuk teknik belajarnya, aku sih lebih fleksibel ya, nggak terlalu yang terorganisir kayak misalkan kalau Jerome Pauline gitu kan, tahu kan Jerome Pauline? Nah jadi Jerome Pauline itu kalau aku dengar dia 30-45 menit belajar gitu kan, terus kalau 15 menitnya istirahat. Nah kayak terorganisir banget tuh waktu porsinya, durasi sekian macam. Nah kalau aku sih lebih fleksibel, misalkan aku ngajar materi MTK misalkan dibaca 3, nah aku belajarin betul sampai ngerti. Oh jadi kalau misalkan aku ngerasa masih kurang, nah aku belajar terus sampai ngerti gitu. Nah cuman ya nggak terlalu diforsir, jadi tetap istirahat, tetap maintain stresnya, jangan terlalu tertekan gitu kan. Nah terus banyak nih yang nanya sama aku, Mel, kamu belajar berapa lama sih gitu kan? Dikira orang pasti di 10 jam. Enggak segitunya dihitung berapa lama jamnya gitu. Nah, tapi kita tuh cari berapa kemampuan kita untuk belajar gitu, fleksibel aja. Nah terus kalau aku sih banyak ini ya, mengenalin banyak tipe orang belajar. Ada yang tipenya kalau orang ngerti berdasarkan baca buku atau literasi kan, kayak Sania juga kan, literasi juga hobi baca ya kan. Nah terus ada juga yang hobi nulis atau nyatet. Nah ada juga ini tipe aku nih. Jadi aku nih tipenya lebih suka mendengarkan orang yang menjelaskan gitu. Nah jadi ada tipe yang visual audio. Nah kalau aku sih misalkan di visual itu kayak ada gambar atau kayak semacam video, nah aku bisa ngebayangin tuh gimana sih konsepnya kalau digambarkan gitu.
Nah itu visual. Nah, tapi kalau audio itu ada orang yang jelasin, oh Mel, jadi konsep dasarnya begini loh, fisika tuh begini gitu. Nah ada penemunya ini, dia punya kayak semacam percobaan begini. Nah jadi kita paham betul konsepnya itu dari penjelasan orang atau guru yang sudah menjelaskan ke kita. Nah kalau aku sih begitu, kayak semacam metode belajarnya, nggak terlalu harus baca buku. Jadi carilah teknik belajar yang paling efektif. Nah jadi begitu sih kayak mengenali diri. Tapi aku bukan berarti kayak jarang nyatet ya. Aku juga pasti pernah dong nyatet ya, pernah nyatet, pernah juga ngebaca. Tapi emang lebih dominan ke visual audio begitu. Jadi kalau waktu senggang gitu kan, ya sambil duduk atau apa kan lihat di YouTube. Nah di YouTube itu kan banyak orang baik tuh kan, bisa cari aja materi apa yang kita nggak kurang ngerti, ya tinggal cari. Banyak pintar juga. Nah terus juga aku lebih sering ke latihan soal sih. Jadi misalkan kayak aku tuh tipenya ada contoh soal. Nah jadi melihat guru tuh ngasih contoh soal gimana, oh begitu. Terus sudah aku yang dikasih soal yang mirip begitu kan, yang setipe, bisa aku kerjain gitu. Nah terus diulang-ulang terus naik levelnya, tipe level soal itu kan naik levelnya lagi. Jadi dari level yang paling mudah sampai kita paling sulit pun bisa dikerjain semua gitu. Nah mau soalnya maupun apapun itu konsepnya kita bisa gitu. Jadi gitu sih kalau teknik belajar aku ya. Ya pokoknya tuh kita tuh harus tahu porsi kita sendiri. Terus sering-sering evaluasi gitu. Nah terus kalau dari Kak Bianca gimana? Kalau kakak to the point aja ya, karena kakak ini kan nggak ikut les offline ya, jadi kan mau nggak mau kakak belajar mandiri ya. Jadi teknik kakak dari kelas 10 sih lebih ke ngerangkum sama belajar dari jauh-jauh hari gitu. Jadi ketika misal temen kamu masih kenal konsep A, kamu udah sampai C atau D malah ya. Jadi ketika misalkan guru ngejelasin, kamu udah paham gitu, jadi kamu tinggal nambahin apa sih yang kurang gitu. Sama selain itu juga misalkan ada ulangan, kamu nggak panik gitu, jadi nggak SKS, jadi kan lebih benar, aku juga gitu sih. kan? Soalnya kalau nanti ngejut kan malah malah SKS juga kan, kalau kamu juga jadi cuma tahu pas hari H doang kan, langsung lupa gitu. Ya sama juga kemarin tuh karena kebetulan kakak ada ikut lomba yang mengharuskan kakak paham suatu konsep dalam jangka waktu yang cepat, jadi kakak mau nggak mau juga harus banyak laksol ya, yang pasti sama kayak Amel tadi ya. Laksol tuh bener-bener kayak menguji kemampuan kamu dari dasar gitu. Jadi ketika kamu salah tuh bukan berarti kamu bodoh gitu. Jadi dengan kamu tahu salah, kamu tahu apa sih kurangnya, mengapa jawabannya ini ngapa sih bukan A atau bukan B gitu. Dengan itu kamu kayak udah paham dari to the core gitu. Kamu udah paham pasti apa maksud dari soalnya. Gitu sih sampai. Jadi lebih ke apa adanya sih, jangan kalau misalkan oh salah langsung kayak seterusnya langsung trauma kan. Nanti kalau ujian ada kan orang yang kayak oh trauma, aku buka Google lah ini. Jangan gitu. Jadi lebih apa adanya aja. Jadi kalau salah ya sudah wajar kan, namanya belajar. Gitu kan. Nanti kalau sudah salah ya dicari apa yang benarnya, terus jangan diulangi lagi gitu. Ya juga kan kita kan punya temen kan ya, walaupun di online agak lebih sulit dibandingkan offline, tapi yang pasti punya temen tuh juga membantu kita kan. Mereka bisa ngajarin kita dan kita juga sebaliknya bisa ngajarin mereka, dan itu menurut aku adalah satu hal yang penting dalam pembelajaran ya, karena kita paling sering sharing informasi segala macam gitu. Dan itu aja sih sebenarnya dari aku, kurang lebih sama dengan sama saya. sih. Ya pokoknya tuh kita tuh harus tahu porsi sendiri, terus jangan maksain juga. Pokoknya jangan sampai kayak sekali belajar 10 jam gitu. Iya. Bosan yang belajar. Yang penting sih jangan membandingkan diri sama orang lain. Iya benar. Jadi yang penting kita progres diri itu progres diri sendiri. Kita bisa lebih baik daripada yang sebelumnya dari kita sendiri. Jangan kayak membandingkan, oh si Bianca nih lebih berprestasi, aku kurang berprestasi. Nah jangan dibandingkan. Jadi kita bandingkan itu sama diri sendiri. Gitu. Jadi kita kalau membandingkan diri orang yang lebih dari kita, pasti kan kita ngedown duluan. Betul. Itu kan penting, menjaga mental tuh bagus. Iya, supaya bisa terus konsisten belajar. Betul. Bener banget nih Kak ya. Terus saya juga mau tanya nih, kalau tadi kan Kak Amel bilang istirahatnya itu harus dijaga juga. Nah biasanya nih kalau istirahat kakak-kakak tuh diisi oleh apa sih selain baca buku, dengerin musik gitu? Boleh Kak Bianca dulu? Kalau kakak sih namanya istirahat ya, yang pasti kalau istirahat tuh kakak nggak mau yang namanya belajar atau nyentuh buku ya. Jadi ketika kakak istirahat yang pasti kakak ya guling-guling lah, apa nonton Netflix, mulai nonton YouTube atau bahkan buka medsos. Jadi menurut kakak
buka medsos tuh nggak apa-apa, asal jangan sampai kebablasan gitu, jangan sampai kalian belajar 1 jam, buka medsos 3 jam gitu kan. Jadi intinya lakuin apapun yang menurut kalian bisa bikin diri kalian tuh relax gitu, jangan sampai kepikiran ini ada waktu luang nih harus baca materi dikit sambil belajar, jangan gitu. Pokoknya bukan lebih kayak gitu sih. Pokoknya apapun yang kalian lakuin, kalian seneng lakuin aja. Namanya kan istirahat, jangan buat diri sampai tertekan lagi gitu kan, karena belajar kan. Terus ya kalau aku juga cari channel YouTube tuh juga yang inspiratif, yang seru gitu ya. Mungkin ada juga kaitannya dengan mata pelajaran. Ini uniknya kayak aku kan lebih interested ke masalah yang kayak praktikum kimia gitu kan. Nah, jadi kimia tuh di situ ada channelnya Nailab ya. Jadi dia tuh bahas tentang ya semacam reaksi-reaksi kimia gitu, percobaan-percobaan gitu. Nah, aku nih iseng gitu kan, ada buka dia bilang dari selulosa dia buat permen kapas. Gitu. Nah, uniknya gini, jadi selulosa itu kan polisakarida kan. Nah, itu kan banyak molekul ya semacam gula gitu kan, kalau misalnya sama belum dari ya. Jadi dia tuh kerennya gini, jadi dari polisakarida itu dia ubah ke monosakarida, yalah glukosa tadi, gula kan. Nah, terus dari glukosa tadi dia ubah jadi permen kapas. Nah, di situ tuh ternyata kerennya ada kaitannya sama kita belajar di kelas 12 gitu kan, tentang polimer namanya bab itu. Nah, jadi kita tuh belajar refreshing kayak yang semacam kita tertarik gitu kan ya, hobi kita. Ya kita tertarik juga ke situ, juga terhibur, juga kita menambah ilmu kita, wawasan kita juga gitu. Jadi ya yang buat diri kita tuh refresh. Nah, ya itu tinggal kalau nonton film silakan, kalau mau nonton YouTube silakan, fleksibel aja gitu. Namanya istirahat, kita senyaman mungkin buat diri kita senyaman mungkin. Pokoknya tuh kita tuh harus enjoy, jangan rasa diberatin sama jangan dipaksain tetap belajar gitu pokoknya. Benar. Terus nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, banyak tuh kan siswa-siswa yang udah punya planning untuk kedepannya. Terus tapi kadang-kadang udah baca buku sekali nggak semangat, itu bosan, capek, ngantuk. Nah, jadi saya mau nanya nih, biar bisa numbuhin semangat belajar itu gimana? Boleh dari Kak Amel. Oke. Dari semangat belajar itu tuh muncul dari strategi atau target kita dulu. Jadi kalau kita udah kebentuk nih strategi belajar, target belajar kita kemana, pasti arah jalannya tuh udah bisa kita tinggal ikutin gitu, semangat terus gitu. Jadi kita belajar nggak ada rasa capek bahkan gitu, karena kita benar-benar mau target itu. Jangan sampai target itu lolos karena kita lalai gitu kan. Pasti kita perjuangin betul gitu kan, nggak ada rasa capek sampai. Nah, terus ya semangat itu tadi kan bakal muncul akibat juga dukungan dari sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, dari guru-guru gitu kan, yang mendoain kita gitu. Jadi banyak faktor sih sebenarnya semangat itu bisa muncul dari diri kita sendiri sama dari luar kita. Ya, kalau Kak Bianca Kalau kakak sih, kita kan yang namanya diri kita kan pasti programmer dari diri kita sendiri. Jadi ketika di awal tuh penting banget nungguin semangat belajar tuh dari diri sendiri gitu. Jadi kita tentuin apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang pengen kita raih, motivasi segala macam, supaya pas kita belajar tuh kita selalu ingat kan apa sih yang pengen kita capai tuh, apa sih yang kita ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Jadi bakal terus konsisten karena ada yang menjadi tujuan kita. Pokoknya lebih ke diri kita sendiri itu, karena kalau misalkan lain dari diri kita tuh kadang kita enggak jangka panjang ya. Iya, jadi penting banget pokoknya selalu dari diri kita sendiri tentuin apa yang pengen kita raih, apa yang pengen kita capai tuh. Dan kunci kedua masih konsisten sih. Konsisten itu ya. penting banget supaya selalu termaintain. Jadi begitu misalkan bosen teringat tujuan, lanjut jadi kalau aku sih ya pribadi nggak bakal tenang kalau pencapaian itu belum tercapai gitu. Jadi aku makanya tadi kalau belajar nggak peduli berapa waktu yang aku habisin, jadi sampai aku ngerti aku stop gitu nah. Terus kalau ada yang kurang tinggal tambah-tambahin. Iya, pokoknya sampai goals kita tuh tercapai gitu nah. Jadi pokoknya tuh harus tercapai gitu nah. Kayak gitu aja sih. Iya sih, agak keras sebenarnya, tapi ya begitu lah. Tapi caranya kayak gitu sih. Cara begitu lah. Demi cita-cita ya kan? Iya, cita-cita gitu. Kalau dilihat dari teknik belajar sama cara nungguin semangat ala Kak Amel, ala Kak Bianca ini udah keren, udah bagus gitu. Nah, jadi saya mau tanya nih,
tentang hasilnya. Gimana sih Kak nilai rata-rata Kakak? Ada kemarin rata-rata semester 1 sampai 5 sih berapa ya? 91,096 Tinggi banget. tinggi banget ya. Jangan lah. Yakin nih mau tahu nih. jadi kalau aku sih kemarin semester 1 sampai 5 rata-ratanya 92,1. Tinggi banget. Rata-ratanya tinggi semua ya, keren. Alhamdulillah saya itu udah expect juga. sama. Iya. Terus nih Kak ya, kan ada nih kalau dari luar itu ada yang bilang universitas itu nggak mau diduain. Terus kalau kemarin kakak-kakak tuh cara pengurutan universitasnya gimana sih, biar kadang kan ada yang udah salah taruh pilihannya, jadi nggak kepilih gitu kan. Oke, jadi sistem tahun ini kan berbeda ya mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya. Pilihan yang pertama itu bebas, mau di mana aja. Baik itu paling kalian mau gitu. Iya, paling kita mau, baik itu di domisili sendiri atau di domisili yang ya di mana di luar gitu kan. Nah, terus kalau pilihan dua harus di dalam yang atau sama dengan asal sekolah kita. Misalkan kayak di Palembang harus di Palembang juga PTN-nya itu. Nah, terus kalau aku sih lebih ke minat bakat kita yang paling prioritas di mana gitu kan. Nah, jadi kalau aku sih kemarin ke stek komputasi, itu kita nentuin dulu. Ternyata teknik informatika. Oke, teknik informatika itu menurut aku di mana sih yang paling, maksudnya menurut aku enak gitu kan, tempatnya di luar kota. Oke, terus juga paling juga akreditasinya cukup atau yang benar-benar terkenal kan, oke gitu kan. Jadi yang maksud aku tuh PTN favorit dulu gitu. Apa sih yang paling benar difavoritin di teknik informatika tuh ternyata di stek komputasi ITB itu. Nah, makanya aku kemarin pilihan satu stek komputasi gitu. Nah, untuk yang keduanya aku sengaja kosongin karena kayak aku nggak mau deh itu. Nah, pokoknya aku benar-benar mau cuman stek komputasi gitu. Lulus gak lulus pokoknya aku udah siapin tuh, mau ke sebagai PTN aku juga sudah siap, kalau mau ke mandiri pun aku juga siap gitu. Tapi yang aku kemarin gak ada terdepan tuh stek komputasi itu sih, gak ada yang aku mau iniin aja gitu. Kalau kakak kurang lebih sama ya dengan Anal, cuman kemarin tuh kakak juga cuma milih satu kan, karena kan yang kedua kan harus satu domisili. Karena begini, kemarin tuh aku idealis ya milihnya, jadi dengan asumsi gini, seandainya aku nggak masuk di jurusan ini, berarti aku nggak lulus di jurusan yang emang aku mau dan di univ yang aku mau gitu, daripada ntar diterima di jurusan sama univ yang aku nggak terlalu mau, takutnya kedepannya nggak terlalu semangat kan gitu. Jadi itu juga, selain itu kan misalnya aku nggak lulus juga masih bisa ikut SBMPTN gitu kan, dan itu lebih aman kan daripada cari aman gitu lebih kan. puas gitu kan, kepuasan tersendiri kalau kita tuh lulus di mana yang benar-benar kita mau selama ini gitu kan. Kalau 4 tahun itu kan lama ya. Iya betul, apalagi kan setelah 4 tahun panjang sebenarnya. Masih kerja. Iya, dengan karir dengan jurusan kalian kan, jadi itu kayak penting banget lah. Jadi pokoknya SNMPTN tuh hati-hati lah jangan ya. sampai nyesel gitu. Betul. Karena bawaannya sampai kita tua nanti, sampai itu dibawa terus sampai. Juga kan kalau sudah lulus SNM nggak bisa ikut SBM ya sama mandiri. Udah keblok itu. Makanya kalau bisa dipikirkan lagi lah. Terus ya Kak, kalau misalnya Kakak kan pilihnya universitas di luar Sumatera nih. Iya. Nah, terus kalau kita tinggal di luar Sumatera pastinya jauh dari keluarga. Itu harus resiko ya. mandiri sebagai anak rantau. Nah, kan itu berat banget nih Kak. Kenapa Kakak pilih di luar Sumatera? Nah, kalau aku sih bukan patokannya kenapa harus di luar Sumatera, tapi karena emang yang menurut aku paling terbaik untuk teknik informatika ya di situ gitu, di stek komputasi ITB menurut aku kan. Dan itu juga sih kebetulan di luar Sumatera gitu. Nah, jadi makanya di luar Sumatera, jadi makanya harus diambil risiko itu. Diambil juga sisi positifnya. Aku keluar dari nyaman aku gitu kan. Kita harus mandiri, kita harus seluruhnya tuh sudah diri kita sendiri loh. Ada lagi yang mau nolongin gitu lah. Cuma bisa komunikasi dengan teman atau relasi. Itu aja modal kita di situ tuh. Nah, jadi banyak tantangan justru lebih bagus dong harusnya. Jadi kita bisa nge-upgrade diri kita sendiri gitu. Betul.
Kalau kalian gimana? Kalau kakak tuh kebetulan sebenarnya lebih ke pribadi ya, karena ada goals yang pengen kakak capai, dan kebetulan goals itu nggak bakal tercapai kalau kakak tetap stuck di kota ini gitu. Jadi kakak terima konsekuensinya harus keluar kota Palembang, dan menurut kakak itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena sesuai dengan kata Amel tadi ya, itu sebagai modal kita untuk jadi lebih baik lagi loh. Jadi kita nggak stuck di suatu lingkup pertemanan atau lingkup kota yang sama gitu dengan kita kecil suasana. Jadi itu walaupun di satu sisi jadi tantangan, itu juga bisa jadi pokoknya batu loncatan kita untuk jadi itu lebih baik sih sebenarnya itu. Berarti kakak tuh udah tahu ya konsekuensi. Konsekuensinya tuh udah tahu dari awal, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nggak terlalu jadi beban. Iya, jangan terlalu jadi beban juga. Gitu. Terus nih kak, kalau kakak tadi kan di awal udah nyebutin apa sih jurusannya gitu. Nah, kenapa kakak pilih jurusan itu? Kalau aku ya sebenarnya ceritanya panjang gitu kan. Dari awal sebenarnya dari kecil aku pengen dokter. terus orang tiba-tiba bilang, Mel, kok tiba-tiba kamu ke teknik informatika gitu kan? Kami expectnya kamu ke dokter gitu kan? Oh jadi gini. Kalau aku tuh sebenarnya ke teknik informatika itu dari katanya dulu teknik gitu kan. Nah, aku ini lebih senang ke yang numeral kayak MTK, fisika, kimia gitu kan. Nah, itu emang aku rasa kayak lebih condong ke situ deh dibanding kayak yang benar-benar hafalan. Nah, terus udah aku pelajari kan teknik itu apa. Nah, udah terus tuh ternyata yang bagus untuk cewek atau yang fleksibel gitu kan ya. Maksudnya tuh nggak terlalu berat gitu loh. Ya, jadi itu tuh ada teknik industri sama teknik informatika. Nah, terus aku diskusi nih sama orang tua, Pak, Ma, gimana kalau Amel yang awalnya jadi dokter pengen ke teknik informatika itu atau ke teknik industri? Ya boleh silakan. Alhamdulillah orang tua tuh ngedukung passion dan bakat kita itu yang terpenting. Untung yang gitu. Nah terus ya nggak perlu lagi debat-debat lagi. Ya takutnya sih begitu sih kan. Jadi takutnya ada kayak selisih paham atau yang nggak setuju kan antara orang tua dan kita itu. Nah tapi alhamdulillah mendukung, dan ya orang tua pesan gini, apapun yang kamu pilih itu kami pasti dukung Mel, karena takutnya kami sebagai orang tua membuat kamu terbebani sampai akhir nanti gitu kan. Daripada kamu terbebani jadi ini dibanding itu, ya kamu lebih enak nyamannya kamu gimana sih Mel gitu. Nah udah kepilih di situ, fix mau teknik informatika untuk pilihan 1 dan pilihan 2 nya itu mau teknik industri. Nah oke, jadi untuk yang informatika ke STI komputasi tadi kan. Nah untuk yang industri ke FTI ITB juga aku tuh pengen. Tapi tadi kan ada aturan yang dimana nggak bisa kan milih di dua-duanya atau di luar domisili. Nah makanya aku prioritasin dulu di STI komputasi itu. Nah makanya ceritanya gitu sih, kenapa bisa pilih STI komputasi. Tapi emang juga passion aku gitu kan. Jadi aku senang nih kan ada dunia digital nanti tuh. Nah itu manfaatnya dan juga prospeknya juga cocok untuk aku nanti, apa jadi software engineer atau apa gitu kan. Jadi itu juga harus ditekunin sih, karena emang udah passionnya. Udah passion dan juga cocok untuk nanti gitu. Kalau misalnya Kak Bianca gimana? Kalau kakak sih itu lebih ke benar sih passion ya, karena kakaknya paling seneng yang namanya kayak baca ya, walaupun baik itu dalam bentuk baca artikel kak, atau baca koran atau baca buku, dan paling enggak juga selain baca tuh kakak suka analisis sama interpretasi apa sih yang kakak baca tuh segala macem. Dan kebetulan jurusan yang kakak pilih ini hukum, itu tuh gaya belajarnya emang kayak gitu kan, bukan kayak kata orang yang ngapal-ngapal undang-undang. Orang kan ya, ini orang yang hukum ini pasti hafal undang-undang. Dan selain itu juga ada kayak debat segala macam, dan emang kakak seneng debat ya, walaupun gak aktif di bidang tersebut ya. Jadi kakak merasa oh ini cocok untuk aku loh, itu kedepannya juga prospeknya menjanjikan ya. Dan kebetulan orang tua aku juga sama kayak Amel nggak terlalu apa sih harus mengharuskan kayak jurusan tertentu atau universitas tertentu. Jadi mereka kayak apapun yang dipilih ya kamu hukum gitu loh. Karena gitu sih. Selama kamu seneng dengan jurusan itu kan, sama juga prospeknya bagus ya silahkan gitu. Dan ya alhamdulillah kepilih dan lulus ya. Gitu sih. Rupanya itu sesuai minat dan juga passion juga. Nah terus nih Kak ya, kalau daftar SNPTN itu kan perlu nih banyak dokumen-dokumen. Sih ribet. Nah, saya kan masih belum ngerti kan apa aja yang harus disiapin lebih awal. Nah, boleh nggak nih Kak Amel sama Kak
biar Kak jelasin. apa ya lupa sebenarnya, tapi yang pasti kayak garis besarnya ya dokumen-dokumen untuk identitas ya pasti segala macem kan, sama apa ya rapor pastinya itu kan. Iya. Jadi sebenarnya gini, sebelum udah tahu itu tuh harusnya kamu udah buat nih di Microsoft Excel. Oh ini semester 1 sampai 5 mata pelajaran sekian ya di rata-ratain gitu kan. Nanti tinggal pas penginputan nilai atau kayak ada informasi apa kita tinggal isi gitu. Ya, jadi nggak kewalahan gitu. Nggak kewalahan, iya. Kan lama tuh nyari-nyari mau ke ruang ke kamar atau kemana-mana kan putar-putar rumah itu juga lama gitu kan. Jadi makanya untuk sebelum itu kita udah siap-siap gitu kan, rapor atau segala macam. Ya sama kalau nggak salah kemarin yang kalau misalkan kamu ada prestasi boleh lampirin juga ya. Iya betul. Sertifikat kan untuk siapa tahu bisa jadi nilai tambah kamu kan selain dari nilai itu sendiri. Iya. Itu kan. Siapin juga itu aja ya. Pas foto sih. Pas foto juga iya. Nanti kemarin tuh banyak tuh yang pas fotonya tuh kayak foto ulang. Iya kayak kepepet dia itu kan. Iya kan masih banyak foto ulang gitu. Iya kan tapi sendiri kan kepepet ya kan. Makanya harus pas foto itu sih aku ingat betul gitu. Harus studio foto atau boleh selfie gitu Kak? Oh, selfie sih jangan sih. Itu mah takutnya tuh dari sana ya kasihan kamu gitu kan. Lebih baik sih di tempat studio foto benar gitu. Lebih formal. Kan enak kan, rapi gitu maksudnya. Lebih niat gitu ya. Lebih niat gitu ya asli. Terus nih Kak, kalau misalnya sertifikat, kalau misalnya nggak punya sertifikat gitu, apakah bakalan berpengaruh besar untuk kelulusan SNMPTN nanti? Sebenarnya setelah dari apa yang kakak lihat tuh ternyata tuh sertifikat tuh nggak terlalu berpengaruh gitu. Itu bisa jadi nilai tambah tapi bukan yang paling penting gitu. Yang penting tuh lebih ke track record alumni kamu, apakah ada nggak di jurusan itu atau ada nggak dia di universitas itu. Sama yang kedua tuh ranking sekolah di SNMPT ya ada 1000 besar ya kalau nggak salah. Betul, akreditasi sih. Iya, sama ya yang terakhir ya nilai kamu itu sendiri yang pasti ya. Kalau sertifikat itu bagus tapi bukan yang nomor 1 gitu, itu cuma jadi kamu. Ada faktor utama dan ada juga faktor pendukung gitu. Dan utamanya itu kayak yang tadi biar nggak sebutin, sama ada alumni sih yang penting. Jadi dari tahun ke tahun itu kita bisa lihat nih polanya. Oh yang keterima di sini ada berapa orang. Nah terus ya sebenarnya nggak juga harus begitu. Ada surprise kadang-kadang. Iya, dan nggak sedikit kok orang yang lulus tanpa harus ngambilin brand sertifikat itu ya pasti itu doa sama usaha yang penting itu sih ya, jadi cuma pemanis aja gitu. Maksudnya itu tanda tambah, nggak ada juga nggak apa-apa, kalau ada lebih bagus begitu. Kakak kemarin gimana? Melampirin Kak? Oh ngelampirin. Jadi sertifikat itu kan maksimal 3 ya. Dari tingkat kabupaten atau kota terus ke provinsi, nasional sampai internasional bahkan. Nah tapi itu juga harus ada lembaga yang emang kredibel gitu, kayak misalkan kayak kementerian atau universitas atau emang pokoknya lembaga-lembaga yang ada afiliasi dengan pemerintah dan sifatnya resmi gitu. Iya, yang resmi. Jadi akuin gitu ya. Nggak cuma nasional ya Kak? Iya, enggak. Pokoknya misalkan kalian ada di tingkat kabupaten itu nggak apa-apa. Lampirin aja gitu. Misalkan atau bagian kalian lombanya tim gitu, itu nggak apa-apa, lampirin aja. Kalau misalnya sertifikat itu kan boleh selain nasional boleh kabupaten sama kota. Nah ada batasan atau ketentuan khusus lagi nggak? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada ya. Pokoknya ini sudah kakak sama Kak Amel semuanya tadi itu udah mencakup seluruhnya. Yang penting tuh kemarin ada info bahwa nggak boleh, bukan nggak boleh ya apa? Kalau aku sih nggak ngelampirin ya kalau untuk sertifikat OSIS ya. Jadi kan kemarin itu kan berdasarkan tingkat kabupaten itu gitu kan. Nah karena ada tingkatan begitu, aku nggak input nih ini untuk organisasi karena kan itu intra sekolah, nggak ada tingkatan begitu kayak lomba-lomba. Aku dengar penjelasan kemarin dari lembaga SNMPT itu ya katanya nggak kredibel intinya itu. Jadi sebaiknya mereka tuh mau melihat bagaimana sih prestasi yang benar-benar di luar akademik. Juara apa, lomba apa gitu. Pokoknya jangan sembarangan juga. Malah kemarin ada yang kasih sertifikat vaksin loh. Iya, jangan itu benar-benar jangan aneh-aneh lah yang pasti. Jangan aneh-aneh, itu kan yang lomba-lomba itu kan serius ya, maksudnya kita mau ke jenjang lebih tinggi kan harus di benar-benar. Kita sudah dewasa kan, kita udah di SMA, ntar di kuliah, atau bahkan kerja kan. Jadi sebisa mungkin anggap serius proses ini ya. Iya. Terus nih ya Kak, untuk informasi SNMPTN, kakak itu nyarinya di mana sih? Karena kan
di antara kita pasti ada yang belum ngerti, ada info yang belum diketahui gitu. Yang pasti yang namanya informasi itu udah banyak ya, kita kan ada internet sekarang itu tuh luas banget dan banyak banget. Itu tuh juga misalkan kamu bingung pun bisa paling basic tuh lihat dari website LTMPT itu semacam lembaga tes masuk perguruan tinggi gitu. Jadi situ sudah ada timeline-nya. Oh, kita untuk daftar SNMPTN begini, untuk yang peringkat eligible begini, sampai ke SBMPTN. Ya, atau kalian juga bisa cek media sosial gitu kan. Kadang tuh ada juga kayak LTMPT kan juga di situ kan. Selain juga ada akun yang misalkan persiapan SBMPTN. Iya, ke UTBK Sering juga ngasih info gitu. Jadi pokoknya nggak harus nunggu info resmi dari sekolah gitu. Pokoknya kalian juga nyari-nyari gitu. Karena misalnya susah nih, bisa nyari nanyain ke guru BK itu biasanya bantu banget. Banyak sih. Jadi ada misalkan kalian kalau kakak tingkat atau alumni gitu kan bisa tanya gitu kan. Terus juga bisa tanya dulu BK tadi. Terus juga sebenarnya media sosial tuh luas banget. Betul-betul bisa dari Instagram, Twitter, dari manapun. Google juga ada. Cari aja gitu keywordnya misalkan atau TBK kayak SNMPTN pasti muncul itu kan akunnya atau kayak semacam informasi. Nah itu dibuka. Ya, tapi juga recheck lagi ya. Karena takutnya tuh kemarin tuh banyak hoax juga ya. Salah info, takutnya ya salah info betul. Malah bikin kalian tambah bingung gitu kan. Pokoknya dicek lagi lah. Pokoknya harus di tempat yang benar. Iya, yang resmi. Itu yang prioritasnya. Ya. Terus Kak, kalau menurut Kak Amel tuh sama Kak Bianca, passion dan minat itu kan penting nih. Nah, terus kalau misalnya untuk milih di perkuliahan itu selain passion dan minat itu apa lagi? Yang pasti passion, minat sama kemauan dan kemampuan diri kalian sih. Karena kadang tuh kita tuh milih jurusan karena merasa keren. Karena ikut kawan kan, oh kawan mau jadi nuklir, kita mau jadi juga. Ya jangan ikut-ikutan kawan gitu yang pentingnya. Banyak yang gitu sih. Terus menurut aku sih jangan ngikutin tren aja gitu. Nah, maksud aku lihat ke depannya, oh nanti zaman bakal berubah, apa yang bakal dibutuhin. Nah tuh kita tertarik ke situ. Masuk gak sama passion kita atau minat bakat kita gitu kan? Oh masuk ternyata, ya udah ikutin gitu. Ya, pokoknya selain dari minat passion tadi juga yang pasti kemauan ya. Karena walaupun kalian berminat tapi kalian nggak ada kemauan untuk belajar juga percuma kan. Ya. Dan saya yang 4 tahun sudah di luar kota, sudah bayar adik kan nggak enak misalnya. Ya nggak belajar serius itu juga nanti kan kalian bakal menjadikan itu sebagai fondasi untuk nyari karir ya. Jadi pasti harus serius karena kan sekarang kerja itu susah ya. Jadi kalau jadi jangan sampai sia-sia waktu pas ini atau nanti kuliah atau kapanpun ya benar-benar dimanfaatin sebagai ladang untuk nyari prestasi gitu. Iya, pelajari benar-benar pokoknya ikuti aja prosesnya ini. Nah, pasti akan berlalu. Yang terakhir nih Kak, pesan buat sahabat juga inspiratif yang nggak lulus SNMPTN dan yang mau daftar tahun depan, nah, apa nih biar bisa memotivasi ya buat yang bertahan? Oke, sobat jebol yang masih belum diterima di SNMPTN, jadi sebenarnya metode itu banyak. Enggak, meskipun itu kalian belum lulus di SNMPTN itu artinya kalian gagal, enggak. Jadi ke depan itu masih ada SBMPTN, ada tes mandiri. Nah, jadi metode itu pun apapun itu caranya itu adalah benar gitu. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang terlalu benar-benar dipentingkan, nggak. Jadi manfaatkan metode itu sebaik mungkin. Terus juga jangan kecil hati kalau belum diterima karena ada jalannya bagi orang yang mau berusaha. Nah, terus untuk adik kelas yang mau berjuang nanti, kakak bilang itu benar harus disiapin gitu, jangan sampai kewalahan atau kayak nggak siap karena ini serius loh, ini ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau kita nggak siap atau kewalahan nanti kan kaget, nah kita bakal ya lost sendiri, nggak tahu arah kita kemana gitu. Nah jadi gitu. Kalau dari aku untuk teman-teman jubel yang sekarang lagi sibuk mempersiapkan UTBK di bulan Mei, semangat, semoga apa yang kalian perjuangin bisa ngasih output yang terbaik. Amin. Ya, amin ya. Semoga kita bisa sama-sama saling merayakan di bulan Juni nanti bisa dapat hijau dan seandainya ikut mandiri, semoga bisa diterima. Amin ya. Itu sih harapan kita. Ya. Semoga yang terbaik untuk kalian bisa ketemu semua. bareng-bareng lagi gitu kan. Dan untuk
adik-adik yang sekarang udah lagi mempersiapkan proses ini juga belajar, yang pastinya belajar dan jangan ngelupain untuk belajar UTBK juga, karena kita nggak tahu kan yang namanya prosesnya ini kan agak goib ya. Jangan jadikan SNMPTN itu adalah satu-satunya cara untuk lulus. Ayo jangan jadikan itu sebagai patokan. Semangat terus, semoga mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat Jubel Inspiratif itu juga tetap harus semangat. Betul. Walaupun Iya. belum rezekinya kemarin, mungkin UTBK dikasih yang lebih. Iya. Nah itu dia, jadi ajang pembuktian. Oh saya bisa loh lulus di sini jalur tes gitu kan. Iya. Bisa. Jadi jangan mengharapkan bahwa SNMPTN itu satu-satunya cara. Iya. Enggak. Iya. Jadi banyak cara untuk menuju ke situ. Ya terus untuk yang tahun depan bakalan coba SNMPTN juga harus siapin apapun itu gitu. Terus mental juga harus Iya, harus. Harus kuat sih. Aku awalnya berbeda dekat. Nggak mungkin ada orang yang tenang gitu Iya. ya untuk Iya. mempersiapkan kelulusan nanti. Pasti setiap orang tuh ya ada rasa takutnya. Nggak mungkin lah kita kayak Iya. hahihi. Ya mungkin lah di media sosial kayak orang ketawa-ketawa gitu kan, kayak orang jalan-jalan atau happy-happy. Itu dalam arti kata ketir tuh, ya Allah aku iya nanti mau lulus itu gimana ya, mau tes, mau segala macam disiapin. Jadi Ya, pasti udah ada grogi. grogi duluan. Nah, tapi ya karena kita tekanan tadi kita siapin gitu. Gitu. Oke, sahabat juga inspiratif. Jadi dari informasi yang udah disampaikan oleh Kak Amel dan Kak Bianca, kita bisa simpulin bahwa passion, minat, dan bakat itu penting banget dalam bangku perkuliahan. Terus kita juga harus siap nih untuk UTBK, karena yang kita tahu bahwa SNMPTN itu kuotanya itu sedikit banget gitu. Betul. Jadi jangan terlalu terpaku sama SNMPTN, masih banyak jalur yang lainnya. Betul. Terus kita juga harus siap buat cari passion sendiri biar nggak ke distract sama pihak-pihak lain. Benar. Nah, jadi sahabat juga inspiratif juga harus tetap semangat, apapun itu pasti udah takdirnya gitu. Iya. Dan yang terbaik bakalan ada nanti. Jadi, nah mungkin cukup segini dulu podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Amel, Kak Bianca. Thank you juga sudah mengundang kami di podcast ini. Kami benar-benar senang sih bisa jadi narasumber di sini. Karena sudah hadir dan berbagi informasi yang sangat penting dan bermanfaat untuk sahabat Jubel Inspiratif. Terus terima kasih juga untuk sahabat Jubel Inspiratif di rumah karena udah meluangkan waktu untuk menonton podcast kali ini hingga akhir. Saya juga minta maaf jika terdapat kesalahan kata pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah semuanya, makasih banyak. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.